Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Bacaan Injil ini hari ini singkat sekali, hanya 2 ayat menurut Matius ini untuk melihatkan bahwa dalam berpuasa itu ada waktu yang tepat. Jadi bukan hanya sekedar kami berpuasa karena perintah ini, perintah itu. Bukan. Puasa harus ada alasan yang tepat pula. Di sini kita bisa melihat selama berdekatan dengan Tuhan, selama intim dengan Tuhan, kita bisa melihat bahwa apa yang kita hidupi ini adalah selalu kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita akan mencoba untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Tuhan akan menunjukkan apa? Bahkan pada waktu itu kalau tidak ada makanan pun berarti bersama dengan Tuhan kita sudah berpuasa. Berarti kita bisa melihat bahwa yang penting itu bukan tindakan puasanya itu, tetapi lebih kedekatan dengan Tuhan. Ini yang lebih dipentingkan. Nah, sedangkan kalau orang-orang Farisi dan juga pertanyaan dari Yohanes, mereka berpuasa karena mereka mencoba untuk menghidupi tradisi yang sudah ada pada waktu itu. Yakni pada hari-hari tertentu mereka akan berpuasa. Tetapi tujuan puasanya apa? Mereka menginginkan bahwa mereka dengan berpuasa, mereka mempunyai dalam tanda kutip prestasi di hadapan orang dan di hadapan Tuhan. Jadi yang diinginkan adalah dirinya sendiri sebetulnya adalah prestasi. Dan di situ sasaran tujuan dari puasa menjadi keliru. Karena tujuan puasa adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan kalau merasa jauh dengan Tuhan, maka dirinya akan berpuasa, mencoba. Dalam puasa itu, di dalam hati raga itu, orang mencoba memilah-milah. Kiranya kehendak Tuhan itu apa sebetulnya yang harus dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita bisa melihat tujuan puasa sebetulnya adalah mencoba untuk menemukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang dekat, Tuhan yang intim dengan sementara itu sedang menjauhkan diri dari diri kita sehingga kita harus mandiri. Dan dalam kemandirian itulah kita harus berpantang dan berpuasa untuk melimbang-limbang. Karena berpuasa itu berarti mencoba untuk mengalahkan keinginan pribadi. Dengan mengalahkan keinginan pribadi, orang akan disuguhkan dengan banyak pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan yang harus dia pilih, yang harus dia tentukan, harus dia putuskan, haruslah adalah kehendak Allah. Maka kita bisa melihat puasa tidak sekedar mengurangi makan. Tidak sekedar mencoba untuk menekan amarah. Tidak hanya sekedar untuk mencoba mengumbar nafsu. Bukan. Tapi tujuannya adalah mencoba untuk melimbang-limbang. Nah, kalau melimbang-limbang dan kita diganggu dengan banyak makanan-makanan yang enak, kenikmatan-kenikmatan, dengan hawa nafsu yang mencoba untuk diumbar, sulit untuk bisa memilih. Kenapa? Karena pilihan kita akan pilihan yang emosional. Dan kalau pilihan emosional belum tentu ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, Tuhan mengendaki barang siapa istilahnya itu kalau mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Berarti ajakan bagi diri kita. Sementara kita sudah jauh dari dosa, istilahnya sudah jauh dari Allah karena kita masuk di dalam lembah dosa dengan tindakan pikiran dan hati kita dalam dosa itu, maka kita diharuskan ngelimbang-limbang atau memilah-milah untuk bisa memilih itu.
Jadi kesempatan untuk discernment of the spirit, yaitu memilah-milah roh itu, nah kita mencoba dengan mati raga dan puasa itu. Nah diharapkan kita menjadi pemenang dalam memilih itu. Kalau kita menjadi pemenang dalam memilih itu, kita mengembalikan kembali situasi di mana kita bisa intim, bisa dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang melimpah untuk diri kita. Tidak hanya kenikmatan soal makanan, tidak hanya soal istilahnya, saya istilahnya tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsu. Bukan hanya sekedar itu, tetapi menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Surga itu akan dirasakan, tidak hanya nanti pada saat kesempurnaannya setelah kita mati, tidak. Tetapi surga, sukacita, bahagia itu bisa ditemukan di dunia ini pula. Nah, Ibu Bapak sudah terkasih, kalau kita melihat konteks zaman sekarang, dengan puasa ini ternyata kita juga bisa melatih untuk bisa membuat imun terhadap segala macam penyakit yang ada. Dan kita bisa, kalau merasa imun, berarti kita merasa aman juga kan dalam hidup ini. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi yang lain pula. Karena kita akan mendatangkan sukacita kepada orang lain. Nah, maka mari kita bersama-sama menikmati mati raga kita. Menikmati masa puasa ini. Karena nantinya kita akan menemukan sesuatu yang indah dalam hidup ini. Selamat merenungkan.